Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 2 ingin membahas sekaligus membacakan PPT yang sudah kami buat dengan judul Kesehatan dan Kerahasiaan Bank. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Mulai dari Ayu Sinta, Diah Riza, Muhammad Ikhwanuddin, dan yang terakhir saya Divani Salsabila. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan utama dari mulai slide nomor 3, yaitu pengertian kesehatan bank. Kesehatan bank merujuk pada kondisi keuangan dan stabilitas suatu lembaga perbankan. Hal ini mencakup evaluasi atas kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya, menjaga likuiditas yang cukup, mengelola resiko, serta menjaga modal yang cukup untuk mengatasi potensi kerugian. Kesehatan bank menjadi penting karena bank memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian dan kesehatan keuangan suatu negara. Pengawas keuangan dan regulasi biasanya memonitor kesehatan bank secara berkala untuk memastikan stabilitas sektor keuangan. Next, indikator atau penilaian tingkat kesehatan bank. Next, penilaian tingkat kesehatan bank biasanya melibatkan berbagai indikator dan metrik yang digunakan oleh regulator dan analisis keuangan. Beberapa indikator umum yang digunakan untuk menilai kesehatan bank meliputi rasio modal atau Capital Adequacy Ratio atau CAR. Ini mengukur seberapa besar modal bank dibandingkan dengan resiko yang dihadapi. CAR harus memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh regulator. Yang kedua, rasio likuiditas. Ini mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansial dalam jangka pendek. Rasio ini termasuk LCR, Liquidity Coverage Ratio, dan NSFR atau Net Stable Funding Ratio. Nomor 3, rasio kredit bermasalah. Ini mencerminkan kualitas portofolio pinjaman bank dan dapat diukur dengan NPL atau Non-Performing Loan Ratio. Dan yang keempat adalah rasio efisiensi. Ini menunjukkan sejauh mana bank mengelola biaya operasionalnya dibandingkan dengan pendapatan. Rasio ini dapat diukur dengan cost to income ratio. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dengan saya Riza. Faktor kelima, rasio leverage, ini mengukur sejauh mana bank mengandalkan hutang atau leverage dalam operasinya. Yang keenam, rasio margin bunga, ini mengukur perbedaan antara suku bunga yang diterima bank dari asetnya dan yang dibayarkan untuk mendanai kewajiban. Rasio keamanan, ini mencerminkan sejauh mana bank mampu mengelola risiko termasuk rasio keamanan modal, security to asset ratio, dan rasio keamanan likuiditas atau disebut liquidity to asset ratio. Yang kedelapan, rasio paparan terhadap risiko pasar. Ini mengurus risiko bank terhadap perubahan harga aset dan fluktuasi pasar. Yang kesembilan, rasio paparan terhadap risiko kredit. Ini mengukur risiko bank terkait dengan portofolio pinjaman dan investasinya. Yang ke-10, rasio efek sistematik. Mengukur dampak yang dapat ditimbulkan oleh bank pada sistem keuangan lebih luas. Selanjutnya, semua indikator digunakan bersama-sama untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kesehatan bank. Nilai-nilai indikator ini harus memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh regulator dan penilaian kesehatan bank secara berkala. Sangat penting untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Selanjutnya, perlunya kesehatan bank. Kesehatan bank memiliki sejumlah peran dan pentingnya dalam konteks ekonomi dan keuangan yang lebih luas. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kesehatan bank sangat penting. Selanjutnya,
Yang pertama, komponen utama dalam sistem keuangan. Kesehatan bank yang baik membantu menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Ketika bank-bank sehat, risiko kegagalan yang dapat menyebar ke seluruh sektor keuangan dapat diminimalkan. Yang kedua, perlindungan dana nasabah. Kesehatan bank yang baik memberikan perlindungan bagi dana nasabah, dan nasabah dapat yakin bahwa uang mereka aman dan dapat diakses saat dibutuhkan. Yang ketiga, pendukung pertumbuhan ekonomi. Bank berperan dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan kredit untuk perusahaan dan individu. Kesehatan bank memastikan ketersediaan kredit yang cukup untuk investasi dan konsumsi. Selanjutnya, yang keempat, pengelola risiko. Bank adalah lembaga keuangan yang menghadapi berbagai jenis risiko, termasuk risiko kredit, likuiditas, dan pasar. Dengan kesehatan yang baik, bank dapat mengelola risiko dengan lebih efektif dan menghindari masalah yang dapat mengganggu perekonomian. 5. Pemeliharaan kepercayaan. Kesehatan bank yang terjaga dengan baik memelihara kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar. Kepercayaan ini penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan bisnis perbankan. Yang keenam, peran posisi utang. Bank seringkali memegang utang dari berbagai entitas ekonomi. Jika bank-bank tidak sehat, uang tersebut menjadi beresiko yang dapat menyebabkan masalah ekonomi yang lebih luas. Yang ketujuh, regulasi dan pengawasan. Kesehatan bank menjadi fokus regulator dan pengawas keuangan untuk memastikan bahwa bank mematuhi aturan dan regulasi yang ditetapkan untuk melindungi sistem keuangan. Selanjutnya, peraturan kesehatan bank di Indonesia. Peraturan kesehatan bank di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia yang merupakan bank sentral negara. BI memiliki peraturan dan standar yang ketat untuk memastikan stabilitas dan kesehatan sektor perbankan di Indonesia. Beberapa peraturan utama terkait dengan kesehatan bank di Indonesia. Selanjutnya, saya Ayu Sinta akan melanjutkan presentasi pada slide ke-13. 1. Ketentuan modal minimum. Bank Indonesia menetapkan persyaratan modal minimum yang harus dipenuhi oleh bank-bank yang beroperasi di Indonesia. Persyaratan ini termasuk capital adequacy ratio yang harus dipertahankan oleh bank. Yang kedua, batas kredit tertentu. Bank Indonesia juga mengatur batasan terhadap kredit yang diberikan oleh bank kepada sektor tertentu, seperti batas kredit kepada satu debitur atau kelompok debitur tertentu. Yang ketiga, batasan likuiditas. Bank Indonesia memiliki peraturan yang mengatur risiko likuiditas dan keamanan likuiditas yang harus dijaga oleh bank untuk memastikan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Yang keempat, pengawasan risiko kredit. Bank Indonesia mengatur standar pengawasan risiko kredit, termasuk peraturan terkait dengan pengelolaan risiko kredit, pengklasifikasian aset yang bermasalah, dan penilaian kualitas portofolio kredit. Yang kelima, standar keuangan. Bank Indonesia mengharuskan bank untuk melakukan laporan keuangan secara berkala dan mematuhi standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Next, 6. Tata kelola perusahaan. Bank Indonesia juga memiliki peraturan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan di bank, termasuk peran dewan direksi, manajemen risiko, dan pengawasan internal. Yang ketujuh, penghindaran konflik kepentingan. Bank Indonesia menetapkan peraturan terkait penghindaran konflik kepentingan di bank untuk memastikan praktik bisnis yang etis. Yang kedelapan, pelaporan rutin. Bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan informasi terkait kesehatan bank secara berkala kepada Bank Indonesia. Yang kesembilan, penilaian kesehatan bank. Bank Indonesia secara berkala melakukan penilaian terhadap kesehatan bank-bank di Indonesia dan dapat memberikan rekomendasi perbaikan atau tindakan korektif jika diperlukan. Next, peraturan ini dirancang untuk melindungi stabilitas sistem keuangan dan memberikan kepercayaan kepada nasabah serta pemangku kepentingan terkait dengan kesehatan dan integritas bank di Indonesia. Peraturan tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan.
sebaiknya merujuk langsung ke situs resmi Bank Indonesia atau lembaga yang berwenang untuk informasi terbaru mengenai peraturan kesehatan bank di Indonesia. Next, pengertian rahasia bank. Rahasia bank adalah kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi keuangan dan transaksi nasabahnya, kecuali dalam situasi yang diatur oleh hukum secara pelaporan tindakan kriminal kepada pihak berwenang. Ini adalah prinsip penting dalam melindungi privasi keuangan nasabah. Next, tujuan penerapan rahasia bank. Baik, saya Muhammad Ikhwanuddin akan melanjutkan presentasi mulai slide nomor 19. Adapun tujuan penerapan rahasia bank adalah 1. Perlindungan privasi, 2. Kepercayaan nasabah, 3. Menghindarkan dari pencurian identitas, 4. Keamanan transaksi, 5. Pengendalian akses, 6. Kepatuhan hukum. Dalam kepatuhan hukum ini tujuannya yaitu untuk memenuhi peraturan dan kewajiban hukum terkait dengan perlindungan privasi nasabah dan kerahasiaan informasi keuangan. Next. Penerapan rahasia bank adalah bagian penting dari hubungan bank dengan nasabah dan juga memberikan perlindungan yang sangat dibutuhkan terhadap informasi finansial pribadi nasabah sekaligus mempertahankan integritas dan kepercayaan dalam dunia perbankan. Next, peraturan dan dasar hukum rahasia bank di Indonesia. Next, peraturan dan dasar hukum untuk rahasia bank di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan juga pihak-pihak berwenang lainnya. Berikut adalah beberapa dasar hukum terkait dengan rahasia bank di Indonesia, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu tentang perbankan. 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang giro. Di sini menerangkan tentang peraturan mengatur prinsip-prinsip dasar mengenai kerahasiaan informasi nasabah yang disimpan oleh bank. 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/PBI/2011 tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Dalam hal ini, peraturan ini mengatur kewajiban bank dalam melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada pihak berwenang meskipun ini bisa membatasi kerahasiaan dalam situasi tertentu. Artinya di sini jika ada situasi pencucian uang yang mencurigakan, data tersebut bisa langsung dilaporkan ke yang berwenang. Next, nomor 4, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/PBI/2017 tentang tata cara pelaporan perbankan. Peraturan ini mengatur tata cara pelaporan kegiatan perbankan yang dapat mencakup pelaporan terhadap pihak berwenang terkait dengan aktivitas yang mencurigakan. 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK Nomor 6/2017 tentang pedoman tata laksana pengawasan dan penindakan pelaksanaan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada lembaga keuangan. Next, selain peraturan di atas, perbankan di Indonesia juga tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan kerahasiaan
dan privasi nasabah. Hal ini mencakup kerahasiaan yang diatur dalam perjanjian antara bank dan juga nasabah, serta ketentuan perlindungan data pribadi. Dan juga penting untuk diingat bahwa ketentuan mengenai rahasia bank harus selalu mematuhi hukum dan regulasi yang sudah berlaku, termasuk kewajiban pelaporan terhadap aktivitas yang mencurigakan atau ilegal kepada pihak berwenang ketika diperlukan, dalam rangka untuk penegakan hukum atau pencegahan kejahatan keuangan. Demikian presentasi ini telah kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.